pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Stanisla Marcantika Putri dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 23. Di kesempatan kali ini, saya akan berkhotbah yang bertemakan kemajemukan bangsa Indonesia sebagai anugerah Allah. Kemajemukan merupakan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari ras, bahasa, budaya, suku, dan lain sebagainya. Kita hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yang seringkali menimbulkan masalah dan konflik. Maka dari itu, kita harus bisa menghargai dan menghormati satu sama lain dengan perbedaan yang ada dan tidak membeda-bedakan. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Yohanes bab 13 ayat 34 yang isinya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dalam ayat ini, Tuhan ingin menyampaikan agar kita tidak saling membenci selama manusia, selalu mengasihi satu sama lain tanpa memandang agama, suku, status sosial, budaya, dan perbedaan lainnya. Lalu pada Roma bab 14 ayat 19 yang isinya, "Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun." Dalam ayat ini, Tuhan menyampaikan bahwa kita sebagai manusia harus bisa berdamai dan saling toleransi dengan sesama manusia. Karena dari perdamaian tersebut, manusia dapat membangun dunia yang jadi lebih baik tanpa lagi memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Memang Indonesia memiliki sejuta keberagaman, seperti agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan sifat toleransi dan tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Contohnya seperti memberikan kesempatan kepada teman, tetangga, atau orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita untuk melakukan ibadahnya. Tolong menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya dan tidak membeda-bedakan serta menghargai perbedaan budaya yang ada. Toleransi merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah adanya perpecahan bangsa dan muncullah perdamaian dan kesejahteraan. Allah menciptakan kita sebagai manusia segambar dan serupanya. Allah memandang kita semua sama dan spesial di mata Allah, serta Allah telah merencanakan segala sesuatu yang menurutnya baik apa adanya. Jangan sampai karena adanya keberagaman dan perbedaan yang ada menjadikan batu sandungan atau penghambat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kemajemukan serta keberagaman di Indonesia sebagai anugerah dan kodrat Allah. Dari pendapat saya bersyukur atas keberagaman yang dimiliki Indonesia saat ini. Dan saya semakin sadar bahwa saya harus merawat dan menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ini. Aku menunggu jawaban.
pandang. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sesungguhnya kau inginkan apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Hello ma'am, personally this practice test was not easy because I must prepare everything needed in the practice test such as combining materials, adjusting the schedule, form training with friends in the group. The first practice test I did was the music practice test. My group performed the song Bicara from the Overtones. My group decided to record a video after the last school test. My friends and I gathered at one of my friends' house. Before my group recorded the video, we rehearsed for a moment to rehearse. When we record the video, we only film the video twice. However, there was an obstacle before we want to record a video, namely the sound of rain. We wait for the rain stop while eating food and chat. Finally, we were able to finish the tape and one of my friends helped to edit the video. My second practice test that I did was the cooking practice test. My group made ayam penyet with sambal mata. Only one person buys the ingredients so it won't be complicated, but we made the food together. My friends were overseas children. Some live in boarding houses near school and some live in school dormitories. Only I live with the parents. I cook at my friend's
boarding houses near school. I think if I make it my house, my friends would have a hard time finding transportation to my house. Because my house is near RSAU, Lanut Sumarmo, Colomadu, and quite far from school. I enjoy the cooking and recording process because we help each other and joke. Even in cooking, we had a lot of obstacles like speech error while recording and forgetting to include ingredients, but we got through it. This practice that should eventually be made into one or often referred to as EL or integrated learning. Although EL was sometimes confusing, it helps me to understand the material deeper, broad-minded, and connect with the community life. Thank you.